Alhamdulillah kepada para siswa-siswi kelas 11. Ini adalah pelajaran PTQ Baca Tulis Quran tentang imalah dan ismam. Apa itu imalah? Imalah dalam arti bahasa berarti condong atau miring. Sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Dalam Mushaf Utsmani yang digunakan oleh umat Islam Indonesia, bacaan imalah ini ditandai dengan tulisan imalah yang kecil di atas lafaz yang dibaca imalah. Jadi yang namanya imalah itu artinya condong ataupun miring. Apalagi dalam dalam Quran itu sudah jelas bahwasanya ketika sudah menjadi hukum bacaan imalah, di situ tertera hukum tajwid bertuliskan imalah kecil ya di situ di ayatnya. Nah, bacaan imalah dibagi menjadi 2 macam. Imalah sugro, imalah kubro. Imalah sugro adalah setelah bacaan imalah tersebut masih diwasolkan pada lafaz lain sehingga tidak berhenti di situ saja. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah hanya pada Quran surat Al-Hud ayat 41. Selain itu tidak ada, karena beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran, sehingga tidak ada pembagian imalah. Ayat yang dimaksud adalah وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Yang dimaksud imalahnya adalah majroha dibaca majreha, dibaca miring, dibaca bacaan antara lafaz antara fathah dan kasroh, yaitu dibacanya. Bukan kasroh, bukan fathah. Dibaca miring. Majreha. Nah, itu namanya imalah. Menurut Imam Hafiz, bahwasanya imalah itu ya ada satu doang. Ada pada Quran surat Hud ayat 41. Ini contoh imalah. Di imalah artinya miring ataupun condong. Contohnya وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Majreha ya, yang dimaksud ini, yang dimaksud imalah majreha. Ya. Tapi ada satu bahwasanya ada imalah kubro. Ada satu pendapat lain bahwasanya ada imalah kubro. Apa sih imalah kubro itu? Adalah setelah bacaan imalah tersebut diwakafkan sehingga berhenti di situ saja. Kriteria imalah kubro adalah semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksuroh, alif bengkong ataupun bengkok kalau kata orang Serang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Warosi, misalnya pada lafaz akhwa dibaca akhwe, wattaqo dibaca wattaqe, Farudha dibaca fatarudde, istagna dibaca istagne. Namun terdapat pengecualian, yaitu khusus bagi nama manusia yang di akhirnya terdapat alif maksurah, tetapi dibaca apa adanya, tidak boleh dibaca imalah. Misalnya Isa, Musa, Yahya, Mustafa. Ya, yang perlu kalian ingat bahwasanya imalah itu adalah dibaca miring, dan itu terdapat pada Quran surat Al-Hud. Kalau dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hud ayat 41. Ingat, ini penjelasan tentang gorib. Yang namanya gorib itu asing. Sesuatu bacaan yang asing di dalam ayat Al-Quran. Sekarang ismam, bacaan ismam. Apa itu ismam? Ismam, dalam arti bahasa berarti monyong atau mencucu. Sedangkan dalam arti istilah, ulama qura adalah mengkombinasikan harokat fathah dengan harokat domah, disertai monyong bibirnya. Bacaan ismam dan Al-Quran ditandai dengan tulisan ismam, kecil yang berada di atas lafaz yang dibaca ismam. Para siswa dan siswi, bacaan ismam itu adalah, arti dari ismam itu adalah monyong ataupun mencucu. Ya. Apalagi dalam Al-Quran, dalam surat tersebut, ayat tersebut, sudah jelas
ketika ada baca lafaz ismam, ada tulisan ismam kecil di ayatnya, di lafadznya. Dan contoh ismam itu menurut Imam Hafiz bacaan ismam hanya berlaku di satu tempat, yaitu Quran surat ayat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ya, la ta'manna itu dibaca monyong. La ta'man monyong, lalu dikembalikan lagi ke asalnya. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada lafaz ta'manna, cara bacanya adalah sebagai berikut. Nun tasydid diuraikan sehingga menjadi dua nun, yaitu yang satu mati sedang ataupun fathah. Misalnya la ta'manna dibaca la ta'manna. Ya, ingat monyong. Ingat ismam adalah monyong. Menurut bahasa monyong dan cara bacanya harus monyong ya. Itu tentang ismam. Tugas kalian adalah jelaskan apa arti imalah dan ismam dan berikan contohnya. Jangan lupa dikumpulkan lewat WA. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.